ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari sama kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga jika kita mencoba menghitungnya kita tidak akan sanggup. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah ke-16 atau surah An-Nahl ayat yang ke-18. Wa in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kemudian jika kita mensyukuri nikmat Allah tadi, Allah janji akan ditambah nikmat-nikmat yang lain, dan janji Allah pasti ditepati. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah ke-14 atau surah Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika engkau mensyukuri nikmat yang kuberikan, kata Allah, niscaya aku tambah. Tapi jika engkau ingkar, azabku sangat pedih. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mata bisa melihat. Fungsinya adalah untuk melihat yang baik-baik. Ketika seseorang mensyukuri nikmat Allah terhadap penglihatannya, dia akan melihat yang baik-baik. Melihat untuk membaca Al-Quran. Nikmat telinga bisa mendengar, bergunakan untuk mendengar yang baik-baik, mendengarkan tausiah atau nasihat-nasihat agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari sama kita tetap berselawat, insyaallah dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan banyak bacakan salawat, nantinya kita mudah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla alaihi wahida sallallahu alaihi asyra. Yang sekira maknanya, barang siapa berselawat kepadaku, maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita persiapkan bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Al-Qur'an surah kedua atau surah Al-Baqarah ayat yang ke-197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang memiliki akal. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah Idul Adha kali ini adalah ibadah kurban dan ibadah haji, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 9 Zulhijjah atau semalam dengan bahasa kita disunnahkan untuk melaksanakan saum atau puasa sunnah, yang mana puasa ini kita kenal dengan nama puasa Arafah. Jamaah haji itu berada di Arafah. Mereka berada di Arafah. Mereka sana berzikir, beristighfar, bertahmid, bertahlil, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, membaca Al-Quran. Mereka wukuf di Arafah. Kemudian bergerak mereka menuju Muzdalifah. Ini semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan kerjakan ibadah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melaksanakan ibadah puasa, sedangkan jemaah haji di sana wukuf di Arafah, bergerak ke Muzdalifah. Setelah di Muzdalifah, mereka di sana bermalam di sana, kemudian lewat jam 12 malam mulailah bergerak jemaah haji menuju Mina. Jadi sekarang mereka berada di Mina, dan pagi hari mereka bergerak ke Jamarat untuk melontar. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melaksanakan salat Idul Adha, kemudian melaksanakan ibadah kurban. Jadi erat kaitannya.
Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban secara bahasa berarti dekat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah kedua atau surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian karena ditambah huruf alif dan nun, maknanya menjadi superlatif, artinya lebih. Jadi kurban itu lebih dekat lagi. Ketika seseorang melaksanakan ibadah kurban, maka dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang berkurban tapi tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada masalah dengan ibadah kurbannya. Kemungkinan niatnya tidak ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, atau harta yang dipergunakan untuk ibadah kurbannya tadi bukan dari harta yang halal, atau hewan yang disembelih untuk kurban tadi tidak memenuhi syarat secara syar'i. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah pengorbanan ini kita akan ingat dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berangkat meninggalkan negerinya. Negerinya itu di Palestina. Berangkat pada waktu itu masih sunyi. Mereka pun bergerak, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya dan dengan anaknya, ke suatu negeri yang tandus, lembah yang tandus, belum ada penduduknya. Penduduknya belum ada. Jaraknya lebih kurang 1.500 km. Coba kita pikirkan, kita bayangkan, pada waktu itu belum ada pesawat terbang, belum ada kendaraan bermotor. Berbulan-bulan lah ditaksir perjalanannya itu. Di mana itu? Di Makkah. Jadi berangkat dari Palestina menuju Makkah semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, tidak ada protes. Karena ini perintah Allah, maka dikerjakan. Berangkat ke sana. Demikian juga istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Sayyidati Hajar. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesampailah di lembah tersebut, ditinggalkanlah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya tadi. Karena perintah Allah, ini semata-mata perintah Allah. Tinggalkan bekal, kemudian ditinggalkan di sana. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan kehabisan bekal, air minum pun sudah habis, sehingga istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Sayyidati Hajar, ketika itu masih menyusui, kesulitanlah untuk menyusui. Dia mencari-cari air, bergerak dari Bukit Safa. Dia lihat di kejauhan seperti ada air, padahal itu fata morgana karena panas, jadi kelihatan seperti ada air. Berlari-lari kecillah untuk mengambil air yang dia sangka tadi. Sesampai di Marwah, ternyata itu bukan air, itu karena panas terik. Kembali lagi dilihat ke Safa, seperti ada air. Berlari-lari kecil lagi untuk mengambil, ternyata bukan air. Demikian sampai 7 kali. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail alaihissalam pada waktu itu masih bayi, menghentak-hentakkan kakinya dan keluarlah air. Kemudian Sayyidati Hajar pun mengambilnya dengan mengucapkan Zam-Zam, Zam-Zam. Itulah yang kita kenal sampai sekarang, air Zam-Zam yang tidak pernah kering. Berjuta-juta liter air yang diambil, mungkin setiap hari berjuta liter yang diambil, tidak kering. Sedangkan daerahnya itu jarang turun hujan. Ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu jugalah menjadi ibadah atau pelaksanaan pada waktu ibadah haji, sa'i dari Safa ke Marwah. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah.
Itu adalah syiar-syiar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim berdoa di tempat negeri yang tandus tadi yang belum ada penduduknya pada waktu itu. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Banyak sekarang buah-buahan di Makkah itu. Inilah doa Nabi Ibrahim. Dan banyaklah orang yang datang ke sana. Bahkan untuk menunaikan ibadah haji itu harus antri bertahun-tahun. Mungkin sampai 20 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam pun menginjak semakin besar. Datang lagi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya yang sudah sangat lama, puluhan tahun ditunggu-tunggu. Kemudian perintah Allah untuk disembelih. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada protes sama sekali. Itulah kalau sudah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Quran surah As-Saffat ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya bitif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang sekira maknanya dengan bahasa kita. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat yang ke-102. Kita perhatikan bahasanya sangat lembut dengan anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Bukan menghardik, bukan mengatakan ini perintah Allah harus dikerjakan. Tak begitu. Dengan lemah lembut, dengan santun, diajak anaknya untuk berdiskusi. Diajak ketika anak itu sudah bisa berpikir dengan baik, diajak untuk berdiskusi. Wahai anakku, dengan bahasa yang lembut dan santun. Ini menjadi contoh bagi kita. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya. Sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asal tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat. Sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan kasihan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku
agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya. Ibrahim mengabulkannya. Dalam pada itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah kurban yang kita kenal sampai saat ini, diganti dengan kibas. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sunnah dalam berkurban. Yang pertama, tidak memotong kuku dan rambut apabila telah kelihatan hilal 1 Zulhijjah. Yang dimaksud adalah kuku dan rambut orang yang sedang berkurban, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana lahu dhibhun yadhbahu fa idza uhilla hilalu dzilhijjah fala ya'khudanna min sya'ri wala min azfari syai'an hatta yudha'i. Yang kira-kira maknanya dengan bahasa kita, siapa saja yang memiliki hewan yang akan disembelih, maka ketika terlihat hilal bulan Zulhijjah, maka janganlah ia sampai mengambil sedikit saja rambut dan kukunya sehingga ia sudah berkurban. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah orang yang berkurban tadi. Ini adalah sunnah untuk menambah nilai ibadah. Kemudian menghadiri penyembelihan korbannya, dihadiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk menghadiri penyembelihan kurbannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakanlah datang, saksikan. Kemudian sunnah berikutnya menyembelih sendiri hewan kurbannya. Ini bagi yang sanggup tentunya. Bagi yang sanggup. Terkadang untuk menyembelih ayam saja pun kita sudah agak gemetaran. Kalau sudah seperti itu, maka jangan diwakilkan kepada orang yang faham untuk menyembelihnya, tapi kita hadir untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban tadi. Jadi bagi yang sanggup sembelih sendiri. Kalau misalnya 1 ekor lembu itu 7 orang, ada yang sanggup di antara peserta kurban, maka mewakilinya 1 orang tadi. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa menghadap kiblat ketika berkurban, menghadap kiblat kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu di antara doanya. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman bagi orang yang sanggup berkurban tapi tidak mau berkurban. Kalau kita lihat sejarah tadi, bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Anaknya sendiri, perintah Allah kerjakan, dikerjakan. Tak ada protes-protes lagi. Tidak ada ini itu dan segalanya. Langsung dikerjakan, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami patuh. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Yang sekira maknanya dengan bahasa kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki keluasaan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintah Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurban. Jadi semata-mata kita berkurban niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni
tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.